Bapak dan Ibu di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi bekerja seperti dulu. Ada yang mulai mudah lelah, ada yang sering merasa nyeri tanpa sebab, ada pula yang tiba-tiba merasa khawatir tentang hari esok. Banyak pria seusia ini diam-diam takut kehilangan kemandirian, takut merepotkan keluarga, dan takut melihat tubuhnya pelan-pelan melemah. Padahal yang sering kita lupa, justru kebiasaan kecil sehari-harilah yang diam-diam menentukan apakah usia senja akan dijalani dengan tenang atau penuh sakit dan penyesalan. Secara psikologis dan fisik, usia 60 plus adalah masa perubahan besar. Hormon menurun, metabolisme melambat, dan tubuh tidak lagi cepat pulih seperti saat muda. Otak pun mulai lebih sensitif terhadap stres, rasa cemas, dan kelelahan. Jika kita tetap menjalani hidup dengan pola lama yang kasar terhadap tubuh dan pikiran, maka kerusakan akan menumpuk tanpa terasa. Bukan karena kita lemah, tetapi karena tubuh di usia senja butuh perlakuan yang jauh lebih bijak. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak dari berbagai penjuru. Bapak dan Ibu yang berada di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, hingga yang mungkin sedang tinggal di luar negeri, silakan di dalam hati Anda menyebutkan dari mana Anda menonton. Dengan begitu, kita terasa lebih dekat, seolah sedang duduk bersama, saling menguatkan di masa usia emas ini. Ada kisah Pak Wibowo 67 tahun dari Solo. Dulu beliau dikenal kuat dan jarang mengeluh. Tapi beberapa tahun terakhir tubuhnya mulai sering drop. Ia mudah pusing, susah tidur, dan cepat marah. Setelah diperiksa, bukan penyakit berat yang ditemukan, melainkan akumulasi kebiasaan lama. Kurang istirahat, sering menahan stres, dan mengabaikan sinyal kecil dari tubuh. Pak Wibowo baru sadar bahwa usia tua bukan soal nasib, tapi soal bagaimana kita merawat diri setiap hari. Jika kebiasaan-kebiasaan buruk ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya pada kesehatan fisik seperti tekanan darah, jantung, dan daya tahan tubuh. Ia juga merembet ke hubungan keluarga dan harga diri. Pria yang sering sakit akan mudah merasa tidak berguna, lebih sensitif dan cepat putus asa. Perlahan, kebahagiaan di usia senja terkikis bukan karena usia itu sendiri, tetapi karena kita terlambat menjaga diri. Namun Bapak dan Ibu, kabar baiknya usia 60 plus bukanlah akhir dari perbaikan. Justru ini adalah waktu emas untuk membersihkan kebiasaan lama dan memilih jalan yang lebih sehat. Bukan untuk menjadi muda kembali, tetapi untuk menjadi lebih bijak. Dalam segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 6 kebiasaan yang sering dianggap sepele, padahal sangat berbahaya bagi kesehatan dan umur panjang pria di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan pertama yang paling sering merusak kesehatan pria usia 60 plus adalah menyepelekan rasa lelah dan terus memaksakan diri. Banyak pria yang sejak muda terbiasa kuat, bekerja keras, dan tidak mau terlihat lemah. Pola ini terbawa sampai tua. Saat tubuh memberi sinyal ingin berhenti, mereka justru mendorongnya lebih keras. Padahal di usia senja, tubuh tidak lagi mampu menoleransi tekanan seperti dulu. Secara psikologis, banyak pria takut terlihat tidak berguna jika mereka melambat. Ada rasa bersalah ketika beristirahat, seolah tidak bekerja berarti tidak berharga. Ini membuat banyak lansia mengabaikan kelelahan fisik dan mental. Mereka tidak sadar bahwa stres kronis di usia tua mempercepat penurunan daya tahan tubuh, merusak kualitas tidur, dan memicu peradangan yang mempercepat penuaan sel. Pak Darman, 70 tahun dari Tegal, pernah bercerita bahwa ia tetap memaksa diri mengurus kebun besar sendirian. Kalau saya diam, saya merasa seperti orang tidak berguna, katanya. Sampai suatu hari ia jatuh pingsan karena kelelahan dan dehidrasi. Setelah itu ia baru mengerti bahwa istirahat bukan tanda kelemahan, melainkan cara tubuh meminta tolong. Jika kebiasaan memaksakan diri ini dibiarkan, dampaknya bisa panjang. Tubuh menjadi cepat rusak, sendi lebih mudah nyeri, jantung bekerja terlalu keras, dan pikiran menjadi lebih mudah gelisah. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya mengurangi umur, tapi juga mengurangi kualitas hidup. Banyak pria akhirnya tidak bisa menikmati masa tua karena tubuh sudah kelelahan lebih dulu. Bapak dan Ibu, menjadi kuat di usia senja bukan berarti terus memaksa diri, tapi tahu kapan harus berhenti. Pria yang bijak adalah pria yang mampu mendengarkan tubuhnya. Dengan istirahat yang cukup, tidur yang baik, dan ritme hidup yang lebih tenang, justru kesehatan bisa bertahan jauh lebih lama.
Jika bagian ini terasa dekat dengan pengalaman Anda atau orang yang Anda kenal, Anda boleh menekan tombol suka atau membagikan video ini. Dengan begitu, semakin banyak pria usia senja yang sadar bahwa menjaga diri adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Bapak dan Ibu, kebiasaan kedua yang sering diam-diam memperpendek umur pria usia 60 plus adalah menyimpan stres dan emosi sendirian tanpa pernah benar-benar melepaskannya. Banyak pria dibesarkan dengan keyakinan bahwa laki-laki harus kuat, tidak boleh mengeluh, dan tidak boleh menunjukkan perasaan. Maka saat memasuki usia senja, beban hidup, kenangan pahit, kekecewaan pada anak, atau rasa kesepian dipendam dalam hati tanpa pernah keluar. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalam jiwanya penuh tekanan yang tidak terlihat. Secara psikologis, stres yang dipendam terlalu lama akan mengganggu sistem saraf dan hormon tubuh. Otak terus berada dalam mode siaga, seolah sedang menghadapi bahaya, padahal tidak. Ini membuat tekanan darah naik, tidur menjadi dangkal, dan daya tahan tubuh melemah. Pria usia 60 plus yang terus memendam perasaan sering merasa cepat lelah, mudah marah, atau tiba-tiba murung tanpa tahu penyebabnya. Tubuh sebenarnya sedang lelah membawa beban batin yang tidak pernah dilepaskan. Ada kisah Pak Arif 68 tahun dari Bekasi. Sejak istrinya meninggal, ia tidak pernah benar-benar bercerita pada siapapun. Di depan anak-anak ia selalu terlihat kuat, tapi setiap malam ia sulit tidur, jantungnya sering berdebar, dan pikirannya penuh kecemasan. Setelah akhirnya berani ikut kelompok lansia di masjid dan mulai berbagi cerita, ia berkata, "Saya baru sadar, bukan tubuh saya yang paling sakit, tapi hati saya yang terlalu lama saya biarkan sendiri." Jika stres dan emosi ini terus dipendam, dampaknya sangat serius. Dalam jangka panjang ia bisa memicu penyakit jantung, diabetes, gangguan pencernaan, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak. Lebih dari itu, pria menjadi lebih mudah merasa tidak berharga, kehilangan semangat hidup, dan menarik diri dari keluarga. Masa tua yang seharusnya tenang berubah menjadi masa penuh kegelisahan yang sunyi. Bapak dan Ibu, membuka hati bukan tanda kelemahan. Justru pria yang berani mengakui perasaannya adalah pria yang kuat. Berbicara dengan teman, anak, atau sekadar meluapkan isi hati lewat doa dan tulisan dapat membuat beban batin menjadi jauh lebih ringan. Hati yang lebih tenang akan membuat tubuh bekerja lebih sehat dan umur terasa lebih panjang. Ingatlah satu hal penting. Di usia senja, kedamaian batin adalah obat paling mujarab. Semakin sedikit beban yang kita simpan, semakin lapang ruang bagi kesehatan, ketenangan, dan kebahagiaan untuk tumbuh. Bapak dan Ibu, kebiasaan ketiga yang sering merusak kesehatan pria usia 60 plus adalah mengabaikan sinyal kecil dari tubuh. Banyak pria baru mau ke dokter ketika rasa sakit sudah tidak tertahankan, padahal tubuh selalu memberi tanda lebih dulu. Nyeri ringan, mudah lelah, pusing sesekali, atau nafas terasa pendek sering dianggap sepele. Di usia muda mungkin bisa diabaikan, tapi di usia senja, tanda kecil ini adalah pesan penting yang tidak boleh diremehkan. Secara logis dan biologis, tubuh pria usia 60 plus tidak lagi memiliki cadangan sekuat dulu. Sistem imun melemah, kemampuan memperbaiki sel melambat, dan organ dalam bekerja lebih berat. Ketika sinyal awal diabaikan, kerusakan kecil bisa berkembang menjadi masalah besar. Inilah sebabnya mengapa penyakit serius di usia tua sering datang tiba-tiba. Padahal sebenarnya sudah lama memberi peringatan. Ada kisah Pak Yusuf, 71 tahun dari Lampung. Selama berbulan-bulan ia sering merasa dada agak sesak saat berjalan. Ia mengira itu hanya karena usia. Sampai suatu hari ia jatuh lemas dan harus dirawat karena masalah jantung. Dokter berkata, "Seandainya Bapak datang lebih awal, kondisinya bisa jauh lebih ringan." Penyesalan terbesar Pak Yusuf bukan rasa sakitnya, tapi karena ia terlalu lama mengabaikan tubuhnya sendiri. Jika kebiasaan ini terus terjadi, dampaknya bukan hanya pada fisik tapi juga pada mental. Pria yang sering sakit akan lebih mudah merasa takut, cemas, dan bergantung pada orang lain. Harga diri pun menurun. Mereka merasa tidak lagi menjadi diri yang kuat seperti dulu. Padahal banyak penderitaan ini bisa dicegah jika sinyal kecil tubuh dihormati sejak awal. Bapak dan Ibu, merawat tubuh bukan berarti takut sakit, tetapi menghargai hidup. Pria yang bijak di usia senja adalah pria yang mau mendengarkan tubuhnya dan mengambil tindakan lebih awal. Pemeriksaan ringan, pola makan yang lebih baik,
Dan perhatian pada perubahan kecil dapat memperpanjang masa sehat bertahun-tahun. Jika ada satu pelajaran dari segmen ini, maka itu adalah tubuh selalu jujur. Ia berbicara lewat rasa. Ketika kita mau mendengarkan lebih awal, kita memberi diri sendiri kesempatan untuk menikmati usia senja dengan lebih ringan dan lebih bermartabat. Bapak dan Ibu, kebiasaan keempat yang sering menghancurkan umur panjang pria usia 60 plus adalah menyimpan stres dan emosi di dalam hati tanpa pernah dilepaskan. Banyak pria sejak muda diajari untuk kuat, untuk tidak mengeluh, untuk memendam semuanya sendirian. Tapi di usia senja, kebiasaan ini justru berubah menjadi racun perlahan. Senyum masih ada di wajah, tapi dada terasa berat, pikiran sering penuh, dan tidur tidak lagi nyenyak. Banyak pria merasa lelah bukan karena usia, tetapi karena terlalu lama memikul beban batin sendirian. Secara psikologis, pria lansia sering kehilangan ruang untuk mengekspresikan diri. Mereka tidak lagi bekerja, tidak lagi menjadi pusat keluarga, dan sering merasa tidak penting. Ketika perasaan sedih, kecewa, atau takut tidak diberi jalan keluar, tubuh akan menanggungnya. Hormon stres terus naik, tekanan darah ikut meningkat, dan jantung bekerja lebih keras. Inilah sebabnya mengapa banyak penyakit berat di usia tua, bukan hanya karena tubuh, tapi karena emosi yang terpendam. Ada kisah Pak Ahmad, 68 tahun dari Cirebon. Setelah pensiun, ia merasa hidupnya kosong. Ia tidak pernah bercerita kepada siapapun. Di depan keluarga ia tetap tersenyum, tapi di dalam hatinya ia sering merasa tidak berguna. Perlahan ia mulai sering sakit kepala, jantung berdebar dan nafas pendek. Dokter berkata tubuhnya sehat, tapi jiwanya sedang sangat lelah. Saat ia mulai berbagi cerita dengan teman seusia dan cucunya, kesehatannya perlahan membaik. Jika kebiasaan memendam ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat panjang. Pria akan menjadi lebih mudah marah, mudah tersinggung, dan menarik diri dari orang lain. Hubungan keluarga menjadi dingin. Anak dan istri merasa pria itu berubah, padahal sebenarnya ia sedang tenggelam dalam kesepiannya sendiri. Dalam jangka panjang, stres kronis mempercepat penuaan, merusak jantung, dan memperpendek usia. Bapak dan Ibu, menjadi pria kuat di usia senja bukan berarti menahan semuanya sendiri. Justru pria yang bijak adalah pria yang berani berkata, "Saya sedang lelah." Berbagi cerita, tertawa dengan teman, atau sekadar mengelus cucu sambil bercerita bisa menjadi obat yang jauh lebih kuat daripada banyak pil. Hati yang lega membuat tubuh lebih ringan. Segmen ini ingin mengingatkan satu hal penting. Tidak ada umur panjang tanpa ketenangan batin. Ketika pria usia 60 plus mau melepaskan beban di dadanya, ia bukan menjadi lemah, tetapi justru memberi dirinya kesempatan untuk hidup lebih sehat, lebih tenang, dan lebih lama. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima yang sering merusak kesehatan dan umur panjang pria usia 60 plus adalah pola makan yang sembarangan karena merasa sudah tua. Banyak pria berpikir, umur sudah segini, mau makan apa saja tidak apa-apa. Padahal justru di usia inilah tubuh menjadi jauh lebih sensitif. Makanan yang dulu masih bisa ditoleransi kini berubah menjadi beban bagi jantung, ginjal, dan pencernaan. Tubuh tidak lagi bisa membersihkan racun secepat dulu. Secara biologis, sistem pencernaan pria lansia bekerja lebih lambat. Lemak berlebih, gula tinggi, dan garam yang berlebihan membuat pembuluh darah menegang dan organ dalam kelelahan. Inilah sebabnya tekanan darah, kolesterol, dan gula darah sering melonjak tanpa terasa. Kebiasaan makan sembarangan bukan hanya membuat tubuh berat, tetapi juga memperpendek masa sehat secara perlahan. Ada kisah Pak Darman, 73 tahun dari Tegal. Ia sangat suka makanan gorengan dan minuman manis. Hidup tinggal sebentar, nikmati saja, katanya. Namun dalam 2 tahun terakhir, ia mulai sering lemas dan pusing. Setelah diperiksa, ginjalnya mulai bermasalah dan jantungnya melemah. Saat ia mulai mengubah pola makan, mengurangi gula, memperbanyak sayur dan minum air putih, tubuhnya terasa lebih ringan dan tidurnya lebih nyenyak. Jika kebiasaan makan sembarangan ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya pada fisik tapi juga kualitas hidup. Pria akan cepat lelah, mudah mengantuk, dan kehilangan tenaga untuk menikmati hari. Mereka tidak lagi kuat berjalan jauh, bermain dengan cucu, atau sekadar pergi ke masjid dengan tenang.
Hidup menjadi lebih sempit karena tubuh tidak lagi mendukung. Bapak dan ibu makan bukan sekadar mengisi perut. Di usia senja makanan adalah obat atau racun. Pria yang bijak memilih untuk memberi tubuhnya bahan yang baik, bukan sekadar memuaskan lidah. Sedikit perubahan hari ini bisa berarti tambahan tahun hidup yang lebih berkualitas. Di segmen ini kita diingatkan bahwa umur panjang bukan soal berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita menjaga tubuh agar tetap layak menikmati hidup itu. Pola makan yang lebih bersih adalah bentuk cinta paling nyata kepada diri sendiri di usia senja. Bapak dan Ibu, kebiasaan keenam yang paling sering merusak kesehatan dan memperpendek umur pria usia 60+ adalah terlalu banyak duduk dan terlalu sedikit bergerak. Setelah pensiun, banyak pria merasa hidupnya selesai. Mereka menghabiskan hari di kursi, menonton televisi, atau sekadar berbaring. Tubuh yang dulu aktif kini dibiarkan diam berjam-jam. Tanpa disadari, inilah awal dari kerusakan perlahan yang sangat berbahaya. Secara fisiologis, tubuh pria membutuhkan gerakan agar darah tetap mengalir dengan lancar, otot tetap hidup, dan jantung tetap kuat. Saat tubuh terlalu lama diam, otot menyusut, sendi mengeras, dan aliran darah melambat. Akibatnya, risiko stroke, serangan jantung, dan kepikunan meningkat. Bukan karena usia semata, tetapi karena tubuh kehilangan kebiasaannya untuk bergerak. Ada kisah Pak Rashid, 75 tahun dari Banjarmasin. Setelah istrinya meninggal, ia lebih sering duduk sendiri di rumah. Ia jarang keluar, jarang berjalan, dan merasa cepat lelah. Suatu hari cucunya mengajaknya berjalan pagi. Awalnya berat, tapi setelah beberapa minggu ia merasa tubuhnya lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, dan pikirannya lebih jernih. Saya seperti hidup kembali, katanya sambil tersenyum. Jika kebiasaan pasif ini dibiarkan, dampaknya bukan hanya tubuh yang melemah, tapi juga jiwa yang ikut mengkerut. Pria menjadi lebih mudah murung, merasa tidak berguna, dan kehilangan semangat. Padahal banyak pria usia 60+ masih bisa menikmati hidup dengan berjalan santai, berkebun, atau sekadar membersihkan halaman. Gerakan kecil adalah penanda bahwa hidup masih berjalan. Bapak dan Ibu, bergerak bukan berarti olahraga berat. 15 menit berjalan, berdiri lebih sering, atau melakukan peregangan ringan sudah cukup untuk memberi sinyal kepada tubuh bahwa ia masih dibutuhkan. Pria yang tetap bergerak akan terlihat lebih segar, lebih percaya diri, dan lebih hidup. Segmen ini ingin menegaskan satu kebenaran sederhana. Tubuh yang bergerak adalah tubuh yang ingin hidup. Jika kita berhenti bergerak, kita memberi isyarat kepada tubuh untuk menyerah. Tapi jika kita terus melangkah, meski pelan, kita sedang memperpanjang usia dengan cara yang paling alami. Bapak dan Ibu, satu kebiasaan yang sering tidak disadari, namun sangat merusak kesehatan dan umur panjang pria usia 60+ adalah menutup diri dari orang lain dan memilih hidup dalam kesendirian. Banyak pria merasa setelah pensiun dan anak-anak dewasa, mereka tidak lagi punya peran. Mereka perlahan menjauh dari pertemanan, jarang berbincang, dan menghabiskan hari-hari dalam diam. Padahal kesepian di usia tua bukan hanya menyedihkan, tetapi juga berbahaya bagi tubuh dan jiwa. Secara psikologis, manusia diciptakan untuk terhubung. Ketika seorang pria tidak lagi merasa dibutuhkan, otaknya memproduksi lebih banyak hormon stres. Ini memengaruhi jantung, tekanan darah, dan daya tahan tubuh. Kesepian membuat sistem imun melemah dan mempercepat penuaan. Itulah sebabnya banyak pria yang terlihat tua, bukan karena umur, tetapi karena terlalu lama hidup tanpa kehangatan hubungan. Ada kisah Pak Hasan 70 tahun dari Pekalongan. Setelah berhenti bekerja ia jarang keluar rumah. Ia merasa tidak ada lagi yang memerlukannya. Berat badannya turun, wajahnya tampak murung, dan semangat hidupnya hilang. Hingga suatu hari ia diajak temannya bergabung dalam kelompok pengajian dan jalan pagi. Perlahan wajahnya kembali cerah. Saya baru sadar, saya masih punya tempat di dunia ini, katanya. Jika kebiasaan menarik diri ini terus berlanjut, dampaknya akan sangat panjang. Pria akan semakin sulit berkomunikasi, mudah curiga, dan kehilangan rasa percaya diri. Hubungan dengan anak dan cucu menjadi kaku. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa menikmati kebersamaan.
bukan menanggung kesepian sendirian. Bapak dan ibu membuka diri bukan berarti merepotkan orang lain. Sekadar menyapa tetangga, mengobrol sebentar di warung, atau berkumpul dengan teman lama adalah bentuk perawatan jiwa yang luar biasa. Pria yang memiliki hubungan sosial yang hangat akan terlihat lebih muda, lebih tenang dan lebih hidup. Di segmen ini kita belajar bahwa umur panjang bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi tentang hati yang merasa terhubung. Ketika seorang pria usia 60 plus masih merasa dicintai dan dibutuhkan, tubuhnya akan mengikuti, menjadi lebih kuat dan lebih tahan menghadapi waktu. Bapak dan ibu, kebiasaan terakhir yang sering diam-diam mempercepat kerusakan tubuh dan memperpendek umur pria usia 60 plus adalah kehilangan tujuan hidup. Banyak pria setelah pensiun merasa seperti telah selesai menjalani peran. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi tanggung jawab besar, dan tidak ada lagi yang benar-benar menunggu mereka setiap pagi. Perlahan semangat hidup menghilang. Mereka bangun hanya untuk menghabiskan waktu, bukan untuk menjalani hidup. Secara psikologis, otak manusia membutuhkan makna untuk tetap sehat. Ketika seseorang merasa hidupnya tidak lagi berarti, sistem saraf mulai melemah. Hormon kebahagiaan menurun, hormon stres meningkat, dan tubuh masuk dalam mode menyerah. Inilah sebabnya mengapa pria yang kehilangan tujuan sering terlihat lebih cepat menua, lebih sering sakit, dan lebih mudah merasa putus asa. Ada kisah Pak Joko, 74 tahun dari Solo. Setelah pensiun, ia hanya duduk di rumah dan menunggu hari berganti. Ia merasa tidak lagi berguna. Hingga suatu hari cucunya meminta diajari membaca Al-Quran. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Setiap pagi ia bangun dengan semangat karena merasa masih dibutuhkan. Saya tidak lagi merasa tua, katanya. Saya merasa hidup. Jika kehilangan tujuan ini dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Pria akan merasa hampa, mudah tersinggung, dan sulit merasakan kebahagiaan. Tubuh mengikuti pikiran. Ketika pikiran menyerah, tubuh pun melemah. Namun ketika hati memiliki alasan untuk bangun setiap pagi, tubuh akan berusaha bertahan. Bapak dan ibu, tujuan hidup di usia senja tidak harus besar. Bisa berupa menjaga kebun kecil, mengantar cucu ke sekolah, mengaji di masjid, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi keluarga. Hal-hal sederhana ini memberi makna yang luar biasa bagi jiwa. Segmen ini ingin menegaskan satu hal. Selama seseorang masih merasa dibutuhkan, ia akan terus hidup dengan penuh tenaga. Pria usia 60 plus yang memiliki tujuan akan terlihat lebih segar, lebih bersemangat, dan lebih panjang umurnya karena hatinya belum menyerah pada waktu. Bapak dan Ibu, dari awal sampai sekarang kita sudah berjalan bersama melihat 6 kebiasaan yang diam-diam bisa merusak kesehatan dan memperpendek umur pria usia 60 plus. Kita belajar bahwa mengabaikan sinyal tubuh, memendam emosi, makan sembarangan, terlalu banyak duduk, menutup diri dari orang lain, dan kehilangan tujuan hidup bukanlah hal kecil. Semua itu pelan-pelan menggerogoti tenaga, semangat, dan bahkan harga diri seorang pria di usia senja. Setiap kebiasaan tadi bukan hanya soal fisik, tetapi tentang bagaimana seorang pria memandang dirinya sendiri. Ketika seseorang berhenti mendengarkan tubuhnya, berhenti merawat hatinya, dan berhenti merasa dibutuhkan, tubuh pun ikut menyerah. Inilah sebabnya banyak pria terlihat tua bukan karena usia, tetapi karena jiwanya sudah lelah lebih dulu. Kita juga mendengar kisah Pak Yusuf, Pak Ahmad, Pak Darman, Pak Rashid, Pak Hasan, dan Pak Joko. Mereka mewakili ribuan pria di luar sana yang sebenarnya hanya butuh satu hal. Merasa berarti, merasa dicintai, dan merasa hidupnya masih punya tujuan. Begitu mereka mulai mengubah kebiasaan kecil, tubuh dan jiwanya pun perlahan bangkit kembali. Bapak dan Ibu, usia 60 plus bukan akhir. Ini adalah fase ketika hidup justru bisa terasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih bermakna. Ketika pria mau bergerak, makan lebih baik, membuka diri, berbagi perasaan, dan memiliki tujuan sederhana, tubuh akan mengikuti. Umur panjang bukan datang dari obat mahal, tapi dari cara kita memperlakukan diri sendiri setiap hari. Jika Bapak dan Ibu merasa isi video ini menyentuh atau mengingatkan sesuatu dalam hidup, simpanlah di hati dan bagikanlah pada orang yang Anda sayangi. Kadang satu kalimat kecil bisa menyelamatkan satu kehidupan.
Dan bila Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan cerita, nasihat lembut, dan pembahasan bijak tentang usia senja, silakan tetap bersama kami di channel ini. Dengan berlangganan, Anda bukan hanya mengikuti sebuah channel, tetapi bergabung dalam sebuah ruang yang menghormati usia, pengalaman, dan hati. Semoga kita semua diberi umur panjang yang sehat, tenang, dan penuh makna.